yaitu suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap lingkungan atau rangsangan. Kaitan perilaku dan psikologi, yaitu yang mempunyai arti konkret dari jiwa, atau kita dapat mengenal jiwa setelah kita mengamati perilaku individu. Perilaku berdasarkan sudut pandang biologi, suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang dapat diamati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulannya adalah perilaku adalah kegiatan atau aktivitas manusia yang timbul karena adanya rangsangan, baik yang dapat diamati secara langsung maupun secara tidak langsung. Perilaku ada yang tertutup dan yang terbuka. Contohnya yang tertutup, perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat atau metode tertentu. Sedangkan perilaku yang terbuka yang langsung kita amati secara langsung. Perilaku manusia selalu berbeda dengan yang lain, mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tersendiri, sehingga dikatakan manusia itu unik. Proses terbentuknya perilaku menurut Maslow. Hal yang dapat terbentuk perilaku manusia salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu proses terbentuknya perilaku. Pada dasarnya, perilaku itu merupakan interaksi antara rangsangan dan tanggapan. Perilaku manusia dapat diformalisasikan sebagai berikut. Yang pertama, teori lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa individu berperilaku karena adanya rangsangan atau stimulus. Hal ini mengharuskan individu merespon atau menjawab. Kedua, teori lingkaran. Teori ini memandang terjadinya perilaku sebagai suatu rangkaian dari adanya kebutuhan, motivasi, tujuan, dan kepuasan. Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, faktor endogen atau keturunan, yaitu yang kedua, faktor eksogen, yaitu macam-macam perilaku. Yang pertama, yaitu umumnya terjadi secara otomatis dan tidak disadari, terjadi tanpa dipikir atau keinginan. Kedua, perilaku yang terjadi atau muncul karena adanya perangsangan tertentu. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau bisa disebut juga perilaku bernaluri. Perilaku naluri ini adalah gerak refleks yang kompleks atau merupakan rangkaian tahapan yang banyak. Perilaku juga dapat dibedakan berdasarkan pada batasan bawah perilaku sebagai tanggapan individu terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu domain perilaku. Yang pertama, konflik domain atau pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari rangsangan ingin tahu yang terjadi melalui proses sensorik panca indera, khususnya mata, telinga terhadap banyak objek. Menurut Notoatmojo 2003, perilaku diperoleh melalui dua cara, yaitu affective domain atau sikap. Sikap adalah proses tertentu seseorang terhadap stimulus atau objek yang baik bersifat internal maupun eksternal.
ada dua macam sikap, yaitu positif dan negatif. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, baik tidak baik. Yang ketiga, psikomotor domain atau psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang paling terlihat perilakunya dari respon efektif yang berupa sikap teraplikasikan dalam bentuk perilaku. Tingkatan psikomotor atau perilaku diawali dengan sebagai berikut. Perilaku kesehatan. Menurut Nathod Mojo tahun 1997 yang menyatakan perilaku kesehatan manusia dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, perilaku terhadap makanan, dan lingkungan. Perilaku seseorang yang menderita sakit dan yang sehat. Perilaku sakit, upaya seseorang untuk kesembuhan. Perilaku sehat, upaya seseorang untuk menjaga kesehatan. Perubahan perilaku pada orang sehat karena dipengaruhi oleh konflik internal maupun eksternal. Ada 3 bentuk konflik. Yang pertama, terjadinya dorongan atau keinginan yang ingin terwujud. Yang kedua, keinginan kondisi atau dorongan yang terjadi secara bersamaan, bersifat negatif. Yang ketiga, dorongan, kondisi, dan keinginan yang dikehendaki sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian yang sama besarnya. Inilah materi konsep perilaku yang dapat saya paparkan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.